Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan dengan saya IKH yang akan melanjutkan pembahasan dasar-dasar TOEFL yang terkait dengan materi the order. Untuk materi ini bagian yang ketiga, sebagaimana fungsi another, sebagaimana fungsi other. The other juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai determiner dan sebagai pronoun. Kalau sebagai determiner tentu nanti the other harus diikuti benda. Kalau nanti sebagai pronoun, the other tidak ada benda. Seperti itu nanti penjelasannya kurang lebih sama dengan penjelasan another sama other. Gitu ya. Untuk yang berikutnya ini kawan-kawan, the other sebagai determiner memiliki pola. Kawan-kawan harus paham kalau nanti ada kata the other, untuk materi ini harus diikuti benda tunggal. Di video yang akan datang, video berikutnya nanti, the other juga bisa diikuti benda jamak. Tetapi pada video kali ini fokusitasnya adalah ada di the other plus benda tunggal atau singular noun. Oke, kita simak untuk ciri-cirinya. Dari sisi penerjemahan, kata the other nanti diterjemahkan orang atau benda atau hewan yang lainnya tersebut. Jadi bendanya nanti ini adalah sudah jelas ya. The other diikuti orang atau benda atau hewan tunggal yang sudah jelas. Sebagaimana contoh berikut, misalnya ya, ada semisal Susi itu pulang dari sebuah acara di gedung. Nah, Susi mau pulang. Ternyata pintu yang dituju oleh Susi itu rusak. I want to exit but the door is broken. Dia bilang seperti itu kepada seorang security. Seorang security tadi bilang use the other door. Gunakanlah pintu yang lain. Berarti ini bisa dibayangkan security-nya itu sambil menunjuk pintunya tersebut. Gunakan pintu yang lainnya tersebut sambil menunjuk. Bisa disimpulkan kawan-kawan bahwa gedung itu hanya punya 2 pintu. Seperti itu. Karena pintu satunya rusak, pintu yang satunya adalah pintu yang akan dipakai oleh Susi keluar. Jadi kesimpulannya, kalau ada kata the other, berarti bendanya tunggal, bisa diasumsikan gedung itu hanya punya 2 pintu. Simak untuk contoh berikutnya biar lebih jelas. Di sini sudah saya siapkan kawan-kawan cara-cara atau trik-trik jitunya sebagaimana di video-video sebelumnya, yaitu nanti langkah-langkah yang harus Anda lakukan apa saja. Cara jitunya seperti ini ya. Tentukan dulu langkah pertama. Langkah pertama, tentukan dulu soal ini membutuhkan determiner atau membutuhkan pronoun. Jelas di setelah titik-titik ada benda. Jelas soal ini membutuhkan determiner, maka pronounnya kita hilangkan. Nah, langkah pertama ini apakah sudah bisa Pak untuk menghakimi jawaban yang pasti salah? Bisa, yaitu jawaban yang D. Jawaban yang D kenapa Pak kok salah? Jawaban D salahnya ada 2 alasan. Yang pertama, kalau ada huruf S-nya di belakang kata the other, S, the others, itu pasti pronoun. Sementara soal ini membutuhkan determiner. Kesalahan yang kedua yang dimiliki oleh D yaitu kalau yang D di sini adalah fungsinya sebagai
pronoun dan jamak. The others itu jamak, sementara sementara tangannya cuma satu sisanya. Berarti jawaban D ini nanti sudah bisa dipastikan salah. Gitu kawan-kawan ya. Untuk langkah yang kedua, kawan-kawan, kita tentukan dulu jumlah bendanya. Jumlah bendanya tunggal atau jamak. Anda perhatikan, setelah setelah titik-titik itu kan bendanya cuma satu. Berarti bisa dipastikan soal ini membutuhkan tunggal. Ya, berarti jawaban berarti jamaknya salah. Kalau nanti jamaknya salah, ya, berarti jawaban C juga salah. Karena apa? C itu untuk benda jamak, seperti yang ada di video sebelumnya. Older itu banyak, berarti jamak, sementara tangannya sisa satu. Maka jawaban C harus kita hilangkan. Nah, itu ya. Sisa 2 jawabannya. Maka kita harus mencermati status benda. Status bendanya bagaimana ini Pak untuk langkah yang ketiga ini? Status bendanya kawan-kawan Anda perhatikan dari sisi penerjemahan. Lihat tanganmu itu. Satu di sebelah kanan, sisanya kan pasti cuma satu karena manusia hanya punya 2 tangan. Satunya di sebelah kanan, satunya di sebelah kiri. Berarti bendanya sudah jelas. Maka ini yang tulisan belum jelas itu harus kita hilangkan. Nah, untuk seperti ini sangat mudah sudah, karena kalau bendanya sudah jelas pasti mengandung the. Diingat-ingat, pasti mengandung the, maka jawaban B salah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kawan-kawan, kalau seandainya kawan-kawan menggunakan the older nanti sebagai subjek, maka kawan-kawan harus memahami memerlukan PY atau memerlukan PX. Ini langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini sampean cermati, kalau yang namanya the older dalam contoh sebagai subjek harus memerlukan PX sehingga PY-nya salah. Kita hilangkan. Kita simak contoh kalau the older sebagai subjek. Who is the older student? Siapakah siswa yang lainnya tersebut? Dari kalimat tanya saja sudah jelas di situ pakai is. Maka jawaban kalimatnya kalau nanti the older sebagai subjek ya harus pakai PX. Dalam hal ini saya menggunakan is. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Jadi simpulannya kalau ada the older kok diikuti benda tunggal yaitu siswa, student, maka harus diisi dari kelompok PX bukan PY. Gitu kawan-kawan ya. Kita lanjutkan. Untuk the older nanti yang sebagai pronoun. Ya, the older kalau sebagai pronoun itu memiliki pola juga. Tapi pola yang dimiliki oleh the older sebagai pronoun tidak boleh ada benda. Hanya ditulis the older saja. Tolong diingat-ingat, berarti the older di sini sudah jelas. The older sebagai determiner harus diikuti benda. The older sebagai pronoun tidak boleh ada benda. Kalaupun ditulis bendanya sama-sama tunggal. Ya. Oke. Untuk ciri-cirinya. Ciri di dalam the older sebagai pronoun artinya sama
diterjemahkannya dengan the other sebagai determiner. Ciri yang kedua, tidak diikuti orang. Sudah saya singgung tadi, tidak diikuti orang, hewan, benda, tunggal. Tetapi orang atau benda atau hewan yang dimaksud sudah jelas. Kita simak contoh berikut ini. Kalimat yang ada percakapan Susi sama security di contoh determiner tadi, saya bawa ke sini sebagai pronoun. Kalau sebagai pronoun, maka the other-nya nggak boleh ada benda. Bendanya harus dihilangkan. Sekali lagi, ini hanya gaya menulis saja. Tidak beda, sebenarnya tidak beda. Tetapi ini hanya gaya menulis saja. Oke kawan-kawan, kita simak untuk contoh soal berikutnya. Satu dari saudara-saudara perempuan saya tinggal di Jakarta, dan yang lainnya tinggal di Canberra, yaitu melanjutkan studinya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, caranya simak untuk cara jitu berikutnya. Cara jitunya begini kawan-kawan. Langkah pertama, tentukan soal ini membutuhkan determiner atau membutuhkan pronoun. Cukup Anda lihat setelah titik-titik. Oh, tidak ada bendanya Pak. Berarti kalau tidak ada bendanya, maka soal ini membutuhkan pronoun. Gitu ya. Maka determinernya harus kita hilangkan. Oke, jadi butuh pronoun. Soal ini butuh pronoun. Apakah dari langkah yang pertama ini Pak sudah bisa dipakai untuk menghakimi jawaban yang salah? Jelas sudah bisa, karena ada jawaban D yang tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya di mana Pak? Kawan-kawan, D itu punya dua kesalahan. Punya dua kesalahan di mana Pak? Yang pertama, seperti yang sudah saya bocorkan di video sebelumnya, kalau ada huruf S, Anda perhatikan the others, itu berarti pronoun. Loh, soal ini kan juga butuh pronoun Pak. Betul, tapi pronounnya untuk pronoun benda jamak. Sementara soal ini untuk benda tunggal. Dari mana Pak saya tahu kalau ini nanti memerlukan benda tunggal? Anda simak yang tulisan live. Tulisan live itu kan ada tandanya, yaitu huruf S. Oke. Berarti untuk langkah yang kedua, untuk menentukan jumlah bendanya tunggal atau jamak, kawan-kawan, Anda lihat live-nya. Live-nya ini kan kategori PX. Nah, kalau PX berarti bendanya harus tunggal. Berarti jumlah bendanya adalah bisa dipastikan tunggal karena live-nya pakai huruf S. Maka kita hilangkan tulisan jamak. Oke, nah dari tulisan ini saja, dari dua langkah ini saja, kita sudah bisa menghakimi jawaban yang pasti salah. Jawaban C salah karena ada kata older one. Ya, saya ulang lagi. Jawaban C ada tulisan older one. Older itu akeh, jamak, sementara live-nya tunggal. Maka saya hilangkan jawaban C. Jawaban D juga harus hilang karena D itu untuk benda jamak. Sisanya masih dua. Berarti kalau seperti ini, yang A itu untuk benda yang sudah jelas, yang B untuk benda yang belum jelas. Berarti langkah yang ketiga harus kita tempuh. Bendanya sudah jelas atau belum? Nah, seperti di video sebelumnya, sudah jelas atau belum? Kawan-kawan harus menerjemahkan kalimat sederhana ini. Satu saudara saya tinggal di Jakarta.
Ya, satu dari saudara-saudara saya tinggal di Jakarta. Berarti saudaranya lebih dari satu. Nah, sisanya tinggal di Canberra. Sisanya sudah jelas atau belum, Pak? Biar saya tidak salah menjawab A atau yang B. Kawan-kawan, di sini ada ciri letak geografis, yaitu Canberra. Letak geografis itu menandakan bahwa bendanya sudah jelas, yaitu yang tinggal di Canberra. Ya, kalau ada nama kota berarti menandakan orangnya sudah jelas yang mana, yaitu yang tinggal di Canberra, berarti sudah jelas. Maka langkah yang ketiga ini bendanya sudah jelas. Yang tulisan belum harus hilang. Nah, semakin nyata sekarang jawaban yang mana yang salah, tentu jawaban yang B, karena jawaban yang B itu bendanya belum jelas. Kalau bendanya sudah jelas pasti mengandung tulisan the. Maka jawaban B salah. Harus kita hilangkan jawaban B. Nah, gitu ya. Oke. Untuk langkah yang berikutnya, seandainya kawan-kawan nanti mau menulis pakai bahasa Inggris dan menggunakan the other sebagai subjek, maka the other di sini harus diikuti PX. Maka PY-nya harus hilang untuk langkah yang keempat ini. Ya, PY-nya harus hilang. Itu kawan-kawan untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan the other sebagai determiner dan the other sebagai pronoun. Nah, kalau seandainya sebagai subjek, the other sebagai pronoun, ya maka bendanya tidak boleh ada. Maka bendanya harus kita hilangkan. Kalau bendanya hilang karena itu tunggal, Anda tidak boleh menambahkan huruf S di kata the other, sebagaimana kemarin other menjadi others. Ini bendanya tunggal, maka the other-nya nggak bisa ditambahi huruf S. Berarti itu semakin jelas the other tanpa S itu tunggal. Maka jawabannya perlu PX, is gitu ya. Oke, itu kawan-kawan dari saya penjelasan untuk materi the other. Semoga bermanfaat dan silakan nantikan video berikutnya yang terkait dengan the other dan the others. Nah, di situ the others di sini kenapa kok ada huruf S? Nantikan saja di video berikutnya. Terima kasih. Mohon bantuannya kawan-kawan untuk di-share ke kawan-kawan yang lainnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk sesama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.